Hai Super SCI, kembali lagi di Space Sukovindo Podcast and Creative Network. Nah Super SCI, sekarang saya sudah bersama dengan seseorang yang konon katanya beliau ini bisa menghalalkan sesuatu. Wah, apakah beliau ini seorang penghulu? Langsung aja udah hadir di samping saya Bapak Agus Rianto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Mbak Wanda. Gimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Nah, Pak mungkin boleh perkenalan dulu nih Bapak dari unit kerja mana dan juga jabatannya sebagai apa? Baik, selamat pagi Super SCI. Perkenalkan saya Agus Suryanto. Saat ini sebagai Kepala Unit Halal PT Sukovindo yang juga adalah Kepala LPH PT Sukovindo. Pak, tadi Bapak menyebutkan LPH. LPH itu kepanjangan dari apa ya? Oke, LPH itu adalah Lembaga Pemeriksa Halal, yaitu sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan kehalalan produk. LPH ini diakreditasi atau ditugaskan oleh BPJPH untuk mengaudit eh, lembaga ataupun produsen yang mengajukan sertifikasi halal ke BPJPH. Oke, jadi Sukovindo ini menjadi LPH gitu ya Pak Iya, ya, betul Lembaga sekali. Pemeriksa Halal. Oke. Pak, kita ngomong-ngomong soal halal nih Pak. Iya. Kenapa sih halal itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemerintah saat ini? Dan apa yang melatar belakanginya? Terus kenapa sih halal tuh kayaknya penting banget gitu di Indonesia? Oke, teman-teman, Indonesia itu lahir dari perjuangan panjang para pendahulu kita, para founding fathers, dan mereka sudah melakukan konsensus bahwasanya di konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 mengamanatkan bahwa negara menjamin setiap warga negaranya untuk memeluk dan melaksanakan agama dan keyakinannya masing-masing. Nah, ini yang penting nih. Mayoritas penduduk kita kan muslim ya, Betul, betul. sekitar 87% tuh. Nah, di Islam itu ada aturan atau ada perintah dari Allah sebagai Tuhan kita untuk mengkonsumsi produk yang halal. Betul. Contohnya nih di surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Perintahnya adalah wahai manusia, ini bukan hanya untuk orang Islam, artinya universal kepada seluruh manusia. Makanlah makanan yang halal dan baik dan jangan ikuti langkah-langkah setan karena setan itu musuh yang nyata bagi kita semua sebagai manusia. Nah, kenapa kok disampaikan untuk memakan atau mengkonsumsi yang halal? Karena memang halal dan baik itu penting bagi kita sebagai manusia. Itu perintah dari Allah kepada umat Islam. Kemudian kalau kita lihat di hadis juga ada tuh, kalau di hadis Bukhari Muslim disampaikan innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mustabihatu la ya'lamuna katsiran minan nas. Jadi yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, di antaranya ada yang syubhat atau yang samar-samar. Nah, itulah pentingnya negara harus mengatur, melindungi warganya khususnya muslim agar apa? Melaksanakan ajaran agama penting. Yang kedua, tahu mana yang halal, mana yang Jadi jelas haram. ya Pak ya, Jelas, nggak ada betul. yang tadi di tengah-tengah tuh. Iya, Betul, itulah betul. kenapa sertifikasi itu menjadi penting. Itu yang pertama, untuk melindungi warganya, melaksanakan amanat perundangan atau konstitusi. Yang kedua, kita kan muslim terbesar ya Indonesia tuh. Betul. Bahkan dari 280-an juta nih, 87 ini berapa? Belasan, ratusan juta kan. Nah, jangan sampai dengan jumlah populasi yang tinggi ini kita hanya menjadi negara pasar. Tahu nggak hari ini negara yang paling concern dengan halal? Apa tuh Pak? Siapa? Ternyata apa? Negara dari non-muslim. Kita hari ini kaget loh. Yang concern untuk memproduksi produk halal itu hari ini itu satunya Cina, kedua Thailand, ketiga Filipina, keempat Australia. Ini beberapa negara yang nggak banyak muslimnya yang ya nggak Pak banyak ya. muslimnya, karena mereka tahu halal ini bukannya soal memang melaksanakan kewajiban bagi muslim, tapi bagi mereka ini adalah pasar produk. Nah, jangan sampai kita hanya jadi negara pasar. Kita terima impor kan, tentu kita harus berdikari. Produk kita juga harus halal. Yang pertama kan, untuk memenuhi kebutuhan kita di Indonesia. Yang kedua, kita juga harus mengekspor dong.
memperkenalkan gitu produk Indonesia, bagaimana peyek bisa dinikmati di Amerika gitu kan. Betul, betul. Itu kan menarik gitu kan. Bagaimana kue sagu misalnya bisa dinikmati di Eropa. Itulah target Indonesia untuk menjadi pusat industri halal dunia. Betul, oke. Pak, kebetulan kan kita sekarang lagi ada di bulan Ramadan ya Pak ya. Jadi penting banget untuk kita mengkonsumsi produk-produk yang halal. Kan sayang banget nih nanti Super SCI udah capek-capek puasa dari subuh sampai maghrib, taunya pas buka makanannya nggak halal gitu Pak. Nah, karena dari sertifikasi halal itu kan juga sebenarnya bisa menjamin kebersihan dan juga kesehatan suatu produk gitu ya Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, apa sih yang harus diperhatikan oleh masyarakat ketika kita membeli produk di pasaran, Pak? Oke. Hari ini untuk mengetahui mana yang halal dan yang belum halal itu gampang kok sebenarnya. Jadi BPJPH itu punya website itu kan, bisa di search bpjph.halal.go.id. Nanti kita bisa masukkan by produsen, misalkan pabriknya mana, by nama produk atau by sertifikat halal untuk ngecek produk ini halal atau belum. Nah, yang kedua kalau terkait gizi, kita bisa cek di kemasannya. Halal pun juga hari ini kalau sudah bersertifikat halal bisa cek di kemasan, ada logo semacam gunungan berwarna Yang warna ungu ya, yang warna betul. ungu. Iya, iya. Kemudian itu asli atau tidak dicek di nomor di bawahnya, di bawah Ada logonya nomornya ya, di ada bawah nomor ya. ID-nya. Oke. Cek aja, masukin ke BPJBR, ke websitenya tadi, oke. itu sudah benar-benar tersertifikasi halal atau belum. Ya, Jadi penting betul, jangan sampai kita sudah puasa, kita udah Capek-capek ini ya, gitu kan. begitu Ternyata buka, yang kita yang kita makan produknya nggak belum halal. halal. Ya, pastikan itu ke sana. Nah, jadi Super SCI nanti nih buka puasa kalau beli produk-produk dilihat dulu ada halalnya atau enggak gitu Iya. ya Pak. Terus kalau misalnya di kayak misalnya tempat-tempat makan juga kan sebenarnya udah itu sertifikasi halal juga kan Pak. Iya. Terus gimana kita bisa meyakinkan kalau kita tuh makan di tempat yang halal gitu Pak? Oke. Yang pertama kalau dia bentuknya produk kan kadang ada outlet yang memang menjual sudah kemasan ya. Iya, betul. Nah, cek di kemasannya sudah ada logo halalnya atau belum. Yang kedua kalau bentuknya restoran yang memang dine in, makan di tempat, bisa dilihat ada nggak logo halal yang ditempel di temboknya. Atau kadang juga bukan logonya, bahkan sertifikatnya pun ikut ditempel di figura dengan Iya, bagus. betul, betul. Cari logo itu, cari figurannya, oh ternyata sudah ada Halalnya. halalnya. Nah, itu insya Allah lebih aman buat Iya, kita konsumsi. Jadi Super SCI nanti yang pulang kantor mau buka puasa bukber nih Pak, langsung ya masuk resto lihat nih ada logo halalnya apa enggak atau bahkan ada sertifikat halalnya atau enggak. Tadi juga Bapak menyebutkan BPJPH ya Pak, itu Iya. apa sih Pak BPJPH? Oke, hari ini sertifikasi halal dikomandoi oleh BPJPH. BPJPH adalah salah satu unit eselon 1 di bawah Kementerian Agama yang bertugas untuk mengelola bagaimana jaminan produk halal terjadi di Indonesia. Yang dulu sebelumnya ada di Majelis Ulama Indonesia. Hari ini aktor sertifikasi halal terbagi 3. Kalau dulu kan satu hanya Majelis Ulama Indonesia MUI kan. Iya. Hari ini ada BPJPH, dia sebagai regulator, tempat mendaftar, tempat juga menerbitkan sertifikat. Jadi sertifikat terbit bukan lagi dari MUI, tapi dari BPJPH. Oke. Aktor kedua adalah LPH, salah satunya Sukovindo, yang melakukan pemeriksaan di lapangan. Bagaimana dokumennya, prosesnya, fasilitasnya sesuai dengan regulasi halal yang ada di Indonesia. Yang ketiga aktornya adalah Majelis Ulama Indonesia. Jadi MUI tidak ditinggal. MUI sebagai otoritas ulama Indonesia tetap punya peran, yaitu apa? Melakukan sidang fatwa atas produk halal yang kita ajukan, yang kita periksa, dengan muncul nanti atau terbitnya ketetapan halal. Nah, ketetapan halal ini akan menjadi dokumen bagi BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal. Itu perannya BPJPH. Baik Pak. Apa sih Pak peran kita sebagai lembaga testing, inspection dan certification atau TIC Sukovindo dalam kehalalan suatu produk? Oke. Jadi Sukovindo betul, kita adalah lembaga TIC pertama dan hari ini terbesar. Tentunya layanannya tidak hanya halal ya, Iya, ada banyak layanan banget ya, lain Pak, ya. kan. Nah, terkait halal itu kita punya 2 peranan utama di sini. Pertama sebagai lembaga pemeriksa halal atau LPH. Kita mengaudit, kita melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Yang kedua peranan Sukovindo sebagai TIC adalah sebagai lembaga pengujian. Jadi kalau dalam pemeriksaan itu kita ada yang ragu, kita ada yang perlu ditelusur lebih jauh, kita ambil produknya, kita sampling, kita bawa ke laboratorium, kita cek apakah
ada yang meragukan dan terklarifikasi ragu atau tidaknya. Biasanya kita cek itu apakah ada kandungan babi, apakah atau berapa banyak kadar etanol atau alkoholnya, kemudian ada enggak tembus air untuk khususnya produk kosmetik. Kan hari ini nih buat teman-teman wanita nih, cewek-cewek nih, kan ada produk kosmetik yang anti badai ya. Anti badai mau jadi kena angin dan hujan selebat apapun tetap tetap mentereng gitu kan. Nah, itu hanya bisa dibersihkan biasanya dengan alkohol atau dengan cairan kan. Kalau dengan air nggak tembus. Nah, kalau kita wudhu kan nggak masuk. Makanya perlu dicek di laboratorium apakah tembus air tidak sehingga masuk ke pori-pori kulit kita pada saat wudhu. Itu peran Skovindo. Jadi karena sejauh ini biasanya halal kan identiknya sama makanan aja ya Pak ya. Nah tadi juga betul tuh halal itu nggak hanya makanan tapi ada kosmetik juga nih Super SCI gitu ya. Betul. Oke Pak, boleh dijelaskan nggak Pak apa sih LPH utama itu Pak? Oke, jadi hari ini LPH terbagi dua jenis. Yang pertama LPH Pratama, yaitu LPH yang ruang lingkupnya hanya satu provinsi Mbak. Kemudian yang kedua adalah LPH utama. Kalau LPH utama kayak Skovindo ini ruang lingkup wilayahnya seluruh Indonesia dan luar negeri. Jadi kalau Pratama nggak boleh melayani yang lintas provinsi, belum. Dia harus naik ke utama dulu. Itu satu. Yang kedua dari si ruang lingkup produknya atau jasanya, kalau LPH Pratama baru 1-2. Misalnya hanya makanan minuman saja. Tapi kalau Pratama itu sudah bisa semuanya, semua ruang lingkupnya. Jadi itu perbedaan LPH Pratama dan LPH utama. Nah khusus Skovindo hari ini sudah jadi LPH utama. Sebelumnya kita kan berdiri di 2020 nih di akhir Oktober tuh. Waktu itu masih menggunakan PP Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2019 masih menggunakan skema surat keterangan akreditasi. Nah pada tahun 2021 keluar PP yang baru nomor 39 tahun 2021 berubah skemanya. Sehingga kita harus mengajukan akreditasi dan kebetulan kita ajuin langsung yang utama, yang besar. Sehingga kita bisa melayani nasional, khususnya karena cabang Skovindo kan nasional nih. Yang kedua kita juga melayani luar negeri. Karena pelanggan-pelanggan kita juga banyaknya dari luar negeri. Itu bedanya antara utama dan Pratama. Oke baik, ya itu ya Super SCI tadi. Jadi ada batasan kalau Pratama hanya satu provinsi, kalau utama itu bisa lebih banyak provinsinya dan juga bahkan sampai ke luar negeri ya Pak ya. Oke Pak, berdasarkan data dari Kemenak BPJPH Pak bahwa pelaku usaha wajib merealisasikan sertifikasi halal. Nah boleh dijelaskan nggak Pak bagaimana sih program dari BPJPH tersebut dalam wajib halal Oktober 2024? Oke, yang pertama saya sampaikan adalah pemerintah dalam hal ini di Peraturan Pemerintah 39 2021 itu mengatur pentahapan kewajiban sertifikasi halal. Jadi ada 2 tahapan besar. Tahapan pertama adalah untuk produk makanan minuman, kemudian jasa sembelihan dan hasil sembelihan. Itu mulai dari 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024. Kemudian penahapan kedua mulai dari 17 Oktober 2021 sampainya tergantung produknya. Misalnya kosmetik sampai 2026, kemudian ada barang gunaan dan obat yang ada 2029, 2034 dan 2039. Nah, khususnya yang tahapan pertama itu kan akan selesai di 17 Oktober 2024. Betul. Nah, karena tinggal beberapa bulan lagi, maka di awal tahun 2024 BPJPH meluncing WHO 2024. Wajib halal Oktober 2024. Sasarannya adalah tadi pelaku usaha di makanan, minuman, jasa sembelihan dan hasil sembelihan, daging-daging itu, mau daging ayam maupun daging sapi misalnya. Betul. Itu masuk yang memang di tahun ini. Pak, berarti tadi kan ada untuk produk makanan, minuman, terus juga ada jasa penyembelihan gitu. Terus kalau misalnya bahan-bahan baku nih gimana Pak? Oke. Untuk bahan baku makanan, minuman itu kan juga jadi wajib. Kenapa? Kalau produknya wajib kan bahannya wajib. Dan bukannya bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan pangan juga menjadi wajib di tahun ini. Sama dengan produk makanan minumannya. Pak, kalau bahan penolong dan bahan tambahan itu contohnya apa aja sih Pak? Oke, untuk bahan penolong itu biasanya nih kita contoh langsung di pengolahan PDAM ya, air minum gitu kan. Itu kan bisa menggunakan bahan kimia seperti tawas, kaporit.
Nah itu digunakan dalam proses penjernihan air minumnya. Kemudian kalau bahan tambah itu kayak pewarna Mbak, kita Warna bikin makanan, kue itu betul. kan ada bahan tambahnya pewarna ya, Iya. warnanya mau putih, mau kuning dan Merah sebagainya. gitu ya. Itu contohnya bahan penolong atau bahan tambah. Oke. Nah, Pak, bagaimana sih dukungan kita dan juga bagaimana juga kesiapan tim LPH Sukovindo terhadap program WHO tadi? WHO ini kan tadi wajib halal Oktober ya Pak, Ya. bukan WHO yang lain ya Super SCI. Nah gitu, mungkin bisa dijelaskan apalagi kan implementasinya ini kan Oktober ya Pak. Sebenarnya udah nggak terlalu lama lagi nih dari sekarang. Ya. Oke. Baik, Sukovindo aktif ya Mbak untuk sosialisasi. Pertama kita dukung programnya yang satgas-satgas halal di tiap provinsi. Jadi kemarin ada tim kita yang ikut satgas halal untuk keliling nih di mall. Kebetulan kalau Jakarta kemarin di salah satu mall di Jawa Barat itu kan, Oke. di Jakarta Barat. Nah keliling ke pelaku usaha, nyebarin flyer, pamflet, ini loh sudah Ngingetin wajib ya. diingetin. Itu satu dukungannya. Kemudian kita juga memasang spanduk di setiap kantor layanan kita. Spanduk bahasanya ini loh WHO 2024, Sukovindo bisa support, bisa dukung. Itu yang kedua. Yang ketiga kita berdiskusi dengan para asosiasi tentang wajibnya nih, khususnya yang tahun 2024, makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa sembelihan. Kita memberitahu mereka pentingnya melakukan sertifikasi di tahun ini dan apa sanksinya jika enggak. Termasuk ke jasa pendukung, misalnya asosiasi logistik kita juga ikut hadir untuk diskusi WHO 2024. Kemudian kita juga enggak lupa karena kan tidak bisa dijangkau hanya dengan spanduk, hanya dengan sebar pamflet, gitu kan. Kita juga melakukan pengiriman informasi. Hari ini kan bisa lewat email ke para pelaku usaha tentang informasi sertifikasi halal, khususnya yang wajib di 2024. Dan setelah sosialisasi, tentunya kita harus siap juga mendukung wajib halalnya dengan apa? Sales kita harus siap menerima layanan. Yang kedua, setelah sales deal dengan pelaku usaha untuk melayani mereka mendapatkan sertifikat halal, tim operasional kita akan melakukan audit atau pemeriksaan secara profesional. Itulah dukungan Sukovindo dalam WHO 2024. Ya, Bapak tadi menyebutkan ada sanksi ya Pak ya. Boleh kasih tahu nggak sih Pak kalau misalnya pelaku usaha ini belum merealisasikan sertifikasi halalnya di Oktober tuh ada sanksi apa Pak? Oke, jadi kalau 18 Oktober nih, karena kan tahapannya sampai 17 Oktober, ya, artinya tanggal 18 sudah harus punya gitu kan. Nah kalau pelaku usaha tanggal 18 Oktober belum punya sertifikat halal, khususnya yang memang masuk tahapan pertama, makanan misalnya, maka akan ada sanksi. Betul. Nah sesuai perundangan yang ada hari ini, sanksinya itu ada dari teguran, baik lisan maupun tertulis, kemudian nggak boleh diedarkan, nggak boleh diperjualbelikan. Itu beberapa sanksi yang sudah dirumuskan di peraturan perundangan. Adapun sanksi lainnya misalkan dihubungkan dengan peraturan atau perundangan yang lain, itu akan dilakukan oleh aparat penegak hukum atau oleh instansi terkait lainnya. Oke, nah tuh jangan lupa ya Super SCI yang mungkin punya usaha makanan, minuman, jangan lupa Oktober sudah harus punya sertifikasi halal. Karena kalau enggak nanti sayang nggak bisa dipasarkan produknya. Nah Pak, apa sih manfaat sertifikasi halal kalau dari sisi pelaku usahanya Pak? Oke. Bagi pelaku usaha minimal ada 3 Mbak manfaatnya. Yang pertama adalah berarti pelaku usaha itu patuh terhadap regulasi. Karena tuntutannya kalau nggak patuh ke regulasi berarti ada sanksi. Kan itu mekanisme hukum di Indonesia yang tadi kan. Yang kedua, kalau pelaku usahanya melakukan sertifikasi halal berarti mendukung perlindungan konsumen. Betul. Nah, perlindungan konsumen muslim khususnya ya karena mendapatkan produk yang halal. Iya. Nah, itu yang kedua. Nah, terkait muslim dapat yang halal. Bagaimana dengan yang di luar muslim atau non muslim itu? Nah, untuk yang non muslim tentunya dapat manfaat juga nih. Apa manfaatnya? Berarti produknya adalah produk yang baik. Bisa memenuhi sistem manajemen keamanan pangan SMKP. Nah, SMKP itu terbagi 3, ada GMP, itu Good Manufacturing Practices, kemudian ada HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, kemudian yang terakhir adalah ISO 22000. Ketiganya adalah sistem manajemen keamanan pangan dari yang paling rendah atau paling sedikit kriterianya GMP, naik ke HACCP agak lebih banyak kriterianya, naik lagi ke ISO 22000 yang kriterianya paling lengkap saat ini.
monggo pelaku usaha bisa memakai yang mana sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, nah menarik tadi dari Pak Agus bilang bahwa yang halal itu sudah pasti baik dan yang baik itu nggak hanya baik bagi umat Muslim tapi juga baik untuk semua konsumen. Iya. Oke, Pak Agus tadi sempat menyebutkan ada sistem manajemen keamanan pangan ya Pak ya. Ada GMP, HACCP, ISO 22000 gitu. Nah, bisa dijelaskan nggak Pak apa sih GMP dan kawan-kawannya itu apa? Oke, jadi sederhananya ya, ketiga nama ini tadi GMP, HACCP kita singkatnya kan, Oke. terus ISO 22000 adalah sistem manajemen keamanan pangan. Mm-mm. Nah, sistem manajemen itu adalah suatu mekanisme yang akan memastikan atau menjamin sebuah produk itu aman secara pangan. Nah, kalau bedanya di antara ketiganya adalah kriterianya yang beda-beda. GMP paling sedikit, HACCP agak lebih banyak dan ISO lebih lengkap, lebih luas. Nah, diturunkan di perusahaan itu dalam bentuk kebijakan dan SOP atau prosedur-prosedur mutu gitu kan. Nah, jadi si pelaku usaha akan membuat mekanisme, membuat prosedur di dalam internal perusahaannya untuk memastikan produk dari bahan yang datang sampai produknya dikirim ke konsumen, proses di dalamnya itu aman secara ketahanan pangan atau keamanan pangannya. Oke, sesuai dengan mutu yang berlaku ya Pak ya. Oke. Nah, Pak khusus dalam program WHO tadi nih wajib halal Oktober 2024. Apakah ada batasan kategori pelaku usaha yang wajib untuk melakukan sertifikasi halal Pak? Oke. Jadi hari ini tidak ada batasan dari skala usaha ya. Baik mikro, kecil, menengah, besar, semua harus wajib halal Oktober 2024 untuk produk makanan, minuman, jasa sembelian, Betul. terus Dan bahan hasil baku tadi sembelian ya. dan bahan baku, Betul. bahan penolong dan bahan tambahan pangan. Jadi semua harus ikutan gitu kan, apapun skala usahanya, termasuk luar negeri juga gitu kan. Nah, walaupun yang memang pentahapannya khusus produk yang tadi, tapi produk lainnya juga boleh mulai. Boleh ya, Kenapa? daripada Toh mepet. pentahapan mulainya kan sudah dari 2021 tuh. Oke, Artinya betul. tidak menutup kemungkinan produk lainnya juga melakukan sertifikasi halal walaupun pentahapannya belum berakhir masa berlakunya. Nah Pak, tadi kan ada skala usaha ya Pak, dari mikro, kecil, menengah sampai besar. Ya. Apa sih Pak bedanya skala usaha dari mikro sampai besar ini? Oke. Jadi hari ini ada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 yang membagi skala usaha gitu kan. Kenapa harus diatur? Karena banyak investasi itu akan merujuk sebagai skala usaha yang mana gitu. Dan itu ada fasilitas-fasilitas yang akan diberikan dari sisi pemerintahnya, maka diatur. Nah, skala usaha itu yang pertama mikro. Mikro itu dari 0 sampai maksimal 1 miliar. Kemudian kecil itu dari lebih dari 1 miliar sampai maksimal 5 miliar. Kemudian menengah itu lebih dari 5 miliar dan maksimal 10 miliar. Kalau lebih dari 10 miliar itu adalah usaha besar. Itu pembagian yang ada di Indonesia hari ini. Nah Pak, kalau ada pelaku usaha yang berminat nih untuk mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal, gimana sih prosesnya dari awal pengajuan sampai pelaku usaha ini mendapatkan sertifikasi halalnya? Oke, jadi proses sertifikasi halal itu mudah ya teman-teman semua, Super SCI. Jadi jangan bilang, wah rumit, enggak, mudah kok, salah mudah. Jalani prosesnya, pasti mudah. Yang pertama, pelaku usaha harus menyiapkan dokumen persyaratan. Nah, dokumen persyaratannya saya kasih tahu nih. Pertama adalah ada form permohonan, ada surat permohonan, ada aspek legalitas. Nah, di legalitas ini yang diperlukan adalah nomor induk berusaha atau NIB. Form permohonannya ini dapat dari mana dulu Pak? Form permohonan sudah ada formatnya dari BPJPH. Jadi surat permohonan dan form permohonan sudah ada format. Tinggal diisi sesuai dengan kondisi atau profil usaha kita. Nah, kemudian saya lanjut ya. Yang ketiga legalitas tadi NIB, NIB-nya harus sudah RBA, sudah berbasis risiko. Kalau belum harus di-upgrade. Nah, jangan khawatir, kalau belum punya bisa hubungi kami nih, Skofindo juga bisa bantu gitu kan untuk mendampingi pembuatan NIB. Kemudian persyaratan selanjutnya adalah harus punya penyelia halal. Penyelia halalnya harus bersertifikat pelatihan dan bersertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi. Kemudian ada CV-CV-nya dari penyelia halal yang ditunjuk, surat penunjukannya. Kemudian nanti ada form bahan baku, form produk,
ada form juga untuk matrik bahan baku dan produk, tinggal isi sesuai dengan yang sudah dibuat oleh BPCPH. Ini formnya dari BPCPH. Kemudian membuat alur proses produksi atau diagram alir. Dan terakhir adalah SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. SJPH itu kumpulan form-form dan kebijakan yang dibuat oleh pelaku usaha untuk menjamin produk dan prosesnya sesuai dengan persyaratan atau standar halal yang ada di Indonesia. Itu syaratnya, Mbak. Nah, setelah syaratnya semua ada, pelaku usaha akan membuat akun si halal. Akun si halal. Akun si halal. Nah, hari ini pendaftaran sertifikasi halal di Indonesia, BPCPH menggunakan 2 tools. Satu adalah namanya aplikasi si halal, ptsp.halal.go.id. Kemudian ada lagi juga aplikasi pusaka. Monggo mau pakai yang mana? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Ya? Nah, setelah membuat akun, maka persyaratan tadi diunggah, diupload lah ke aplikasi atau ke web pusaka tadi atau si halal tadi. Udah, kemudian memilih LPH. Nah, ini yang penting nih. Jangan lupa Sukovindo gitu kan. Pilih LPH baru submit sehingga permohonannya terkirim secara online ya di si halal itu ke BPCPH. BPCPH akan ngecek kelengkapan dokumen persyaratan. Yang tadi diupload itu. Tadi diupload, diisi, kemudian kalau belum lengkap dikembalikan, minta dilengkapi. Kalau sudah lengkap akan diteruskan ke LPH. LPH yang dipilih tadi. Nah, LPH akan deal nih berapa tarif yang akan disepakati antara LPH dengan pelaku usahanya. Setelah sepakat, tarifnya di input atau diisi ke si halal. Setelah dikirim dari LPH akan terbit invoice dari BPCPH dan masuk ke akun yang tadi dibuat oleh si pelaku usaha. Jadi pelaku usaha akan lihat, invoice saya harus bayar sekian. Invoice-nya dibayar melalui perbankan yang ditunjuk oleh BPCPH dan nomor rekening biasanya. Kemudian dokumen transfernya atau pengiriman pembayarannya diupload juga ke si halal. Kemudian BPCPH akan ngecek, udah masuk. Setelah masuk, BPCPH akan mengeluarkan namanya STTD, Surat Tanda Terima Dokumen, yang berarti permohonannya sudah diterima oleh BPCPH. Proses sudah mulai jalan nih. Nah, ketika sudah terbit, maka LPH yang ditunggu tadi udah terinfo. Wah, argo jalan nih. Kami harus mulai memeriksa. Kami akan periksa dokumen, kami juga akan meriksa lapangan. Karena audit hari ini harus on-site. Harus jadi langsung ke lapangan harus secara langsung ke fasilitas produksi. Nggak boleh lagi pakai Zoom atau online, nggak boleh lagi sampling. Ini arahan dari BPCPH maupun MUI gitu kan. Kemudian dari hasil kunjungan lapangan, pemeriksaan dokumen, kami akan menyusun laporan. Laporan pemeriksaan atau laporan audit. Laporannya kami kirim ke MUI menggunakan si halal juga. Di MUI akan menjalankan sidang. Nah, kami hadir memaparkan laporan, terus beliau memutuskan, halal, ketok palu halal, maka akan dikeluarkan atau diterbitkan ketetapan halal. MUI akan unggah lagi ketetapan halal ke si halal, dan kalau sudah diunggah, maka BPCPH akan menerbitkan sertifikat halal. Nah, sertifikatnya dikirim ke akun tadi yang dibuat di awal. Dikirim di sana, pelaku usaha boleh download sendiri, boleh dicetak, boleh habis itu difigura, mau ditempel di mana, bebas. Itu di print 10 nih biar yakin boleh. ya. Nah, yang penting adalah setelah dapat sertifikat halal, jangan lupa cantumkan label halalnya di kemasan atau di lingkungan restoran gitu kan. Nomor ID atau nomor sertifikat halalnya harus ditaruh di bawah logonya. Karena itu tadi yang bisa dicek. Betul ya. Kalau misalnya ada Super SCI yang beli produk atau yang mau ke restoran, bisa dicek nomor yang ada di logo halalnya itu. Nah, Pak Agus tadi kan panjang juga ya Pak ternyata prosesnya dari awal sampai akhir. Misal nih Pak, saya punya produk sagu keju gitu kan, mau lebaran nih, saya bikin kue kering. Tapi saya benar-benar nggak tahu nih apa yang harus saya lakukan di awal. Saya belum punya apa-apalah. Bisa nggak saya telepon ke Sukovindo minta tolong untuk dijelaskan Pak per tahapnya itu seperti apa? Oke, jadi ini sekalian iklan ya? Iya betul. Iklan buat sekalian Sukovindo gratis nih, buat nih. teman-teman Super SCI. Jadi jangan takut, jangan ragu-ragu hubungi kami.
kami punya layanan, bisa ke website sukovindo.co.id, cari halal di situ, atau juga kami punya sales-sales yang siap menghubungi gitu kan, menghubungi kontak kami. Yang pertama adalah kalau Bapak Ibu belum memahami dokumen persyaratan yang harus diisi, yang harus dilengkapi, kami akan adakan kelas sosialisasi Oke. terhadap apa perundangan yang ada hari ini, Oke. sehingga Bapak Ibu tahu, oh saya harus ngurus ini, saya harus ngisi ini. Nah itu ada di dalam peraturan perundangan dari BPJPH. Kami akan sosialisasikan. Kemudian Bapak Ibu belum bisa untuk membuat akun si halal, kami dampingi, kami ajari. Bapak Ibu bingung cara unggahnya, kami dampingi, kami ajari. Berarti didampingi ya Pak Iya. ya, kalau memang pelaku usaha ini belum ngerti banget nih Iya. ya. Yang nggak boleh Sukovindo buatin dokumen, Mbak. Oh, oke. Kenapa? Karena buatin dokumen adalah wewenang atau ruang lingkupnya konsultan. Pelaku usahanya. Kan nggak lucu kami yang bikin dokumen, kami yang audit. Oh iya, Jadi betul. kami hanya boleh ngasih tahu ini loh peraturannya, Iya. kami dampingi, oh tanya apa kami mesti jawab. Tapi kalau untuk buatin Membuatkan dokumennya nggak bisa dokumennya ya, nggak Pak? boleh, nggak Oke. bisa itu. Nah itu terus kita deal biayanya. Nah jangan lupa Sukovindo itu kan BUMN ya. Iya. BUMN itu kita nggak boleh rugi, tapi nggak boleh juga nyari untung banyak-banyak katanya. Kenapa? Karena kita punya kewajiban sebagai agent of development, bantuin pemerintah untuk mendukung pelaku usaha berdikari, berdaya saing di Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi harga kita nggak mahal kok. Kita mengacu ke BPJPH karena aturan tarifnya sudah dari sana, tapi kita bisa nego lah. Kalau memang ada keadaan tertentu pelaku usaha membutuhkan harga yang lebih menarik, lebih efisien misalnya. Ini kan Pak Agus tadi udah nyenggol-nyenggol dikit nih Pak masalah harga. Ya. Yang mau saya tanyakan selanjutnya ini sebenarnya kayaknya pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu Pak sama Super SCI. Berapa sih Pak harga sertifikasi halal di Sukovindo Pak? Oke. Jadi Super SCI biaya itu tidak ditentukan sendiri oleh Sukovindo. Oke. Biaya diatur oleh pemerintah, dalam hal ini BPJPH. Saat ini berlaku keputusan Kepala BPJPH nomor 141 tahun 2021 dan hari ini sedang proses perubahan. Perubahan ke nomor 14 tahun 2024. Artinya memang ada variasi. Nah, variasinya dibagi apa? Dibagi atas skala usahanya. Skala usaha yang tadi ya Yang Pak ya? tadi. Mikro, kecil, menengah, dan besar. Iya. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu mikro kecil itu satu paket tarif. Ha-ha. Kemudian menengah ada Satu nilai tarif sendiri, lagi. Oke. menengah sendiri, besar dan luar negeri itu juga terpisah Beda-beda. masing-masing. Sebagai contoh gini, ada namanya biaya permohonan. Hmm. Kalau mikro kecil cukup Rp300.000. Oke. Kalau menengah 5 juta rupiah, kalau besar dan luar negeri itu adalah 12,5 juta rupiah. Itu baru biaya permohonan. Bedanya di situ. Nah, biaya pemeriksaannya juga variatif. Oh, ada lagi berarti Ada ya, lagi. permohonan sendiri, pemeriksaan Iya. sendiri. Oke. Kalau permohonan itu digunakan untuk operasionalnya si BPJPH dan untuk sidang fatwa MUI. Kan MUI juga bersidang ada operasional dong. Iya. Nah, diambil dari biaya tadi. Oke. Yang 300.000, 5 juta, 12,5 12,5, juta. oke. Nah itu nggak perlu bayar lagi. Oh buat MUI ada lagi enggak? Udah ada di situ. Oke. Udah ada di situ. Nah kalau biaya pemeriksaan buat kami Sukovindo kan juga butuh operasional ke lapangan kan, Betul. gaji auditor gitu Karena kan. tadi kan auditornya harus datang ke lapangan, Harus ke lapangan langsung ya gitu Pak, nggak kan. bisa via Zoom. Iya. Oke. Betul. Nah kita punya misalkan 350.000 untuk mikro kecil per Mendes. Nanti tinggal dilihat berapa Mendesnya, berapa hari auditnya gitu kan. Kalau untuk yang menengah dan besar, nilai atau tarif Mendesnya tergantung jenis produknya. Sebagai contoh, kalau tadi nastar atau keju nih, Nah. itu kan masuk ke pangan ya, Iya, pangan olahan. Pangan olahan itu tarifnya sekitar 6,4 sekian juta per Mendes. Tinggal dilihat Mendesnya berapa hari. Nah, yang lainnya juga sama, beda nanti buat jasa sembelian berapa, jasa pengemasan berapa, itu tarifnya masing-masing. Dan itu regulated, ada di aturan BPJPH tadi yang telah saya sebutkan. Oke. Nah, tadi kan udah dijelaskan ya bahwa biaya sertifikasi ini sesuai dengan kategori dan juga skala usahanya. Nah, Pak, ada nggak Pak yang gratis? Saya ngomong yang gratisnya harusnya gini ya, biar tapi nggak apa-apa nih kan bulan Ramadan nih, biar Super SCI tahu ada nggak Pak yang gratis gitu. Oke, jadi perundangan juga sudah mengamanatkan nih. Heeh. Yang pertama tentunya kepada pemerintah untuk melayani usaha mikro
dan kecil yang tadi. Mm-mm. Jadi kalau Bapak Ibu sederhananya nilai investasi di luar tanah bangunan di bawah 5 miliar itu boleh akses yang gratis-gratis. Oke. Pertama dari pemerintah nih. Heeh. Pemerintah terutama BPJPH punya program namanya Sehati. Sertifikat Halal Gratis, disingkat Sehati. Sehati. Ini 2 tahun terakhir 2023 dan 2024 kuotanya 1 juta sertifikat Oke. untuk self declare. Kan halal itu ada 2 skema sertifikasi, self declare dan reguler. Jadi self declare itu untuk produk-produk yang sederhana, tidak rumit, tidak kritis gitu kan. Kalau yang reguler untuk semua jenis produk. Bedanya di situ nih, biar clear. Jadi untuk yang self declare atau produk yang sederhana bisa mengakses yang dari Sehati BPJPH. Itu yang pertama, yang gratis ya. Yang kedua, pemerintah pusat, kementerian, beberapa kementerian juga punya program yang gratis, kayak Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, itu punya program yang gratis. Nah, tinggal di sana mau yang self declare atau reguler nih, program tahun 2024 misalnya, tinggal diakses ke sana. Cari infonya gitu. Biasanya dipublish di media sosial masing-masing kementerian. Itu di pusat. Yang kedua, BUMN. BUMN kan nasional nih. Nasional itu juga punya program TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Oke. Atau kalau di luar kerennya di CSR kali ya. gitu kan, Oke. Corporate Social Responsibility. Jadi ada program-program mereka yang menggratiskan sertifikasi halal. Nah, apakah mau reguler atau self declare tergantung programnya masing-masing. Dan yang ketiga adalah Pemda. Pemerintah provinsi, ya pemerintah daerah di provinsi, kota atau kabupaten juga punya program. Biasanya ada di Dinas Perindustrian Perdagangan, di Dinas Peternakan atau Pertanian, dan di Dinas Pariwisata. Tinggal akses saja, datangin dinasnya. Ada nggak hari ini, tahun ini program yang gratis? Tinggal dilihat programnya self declare atau reguler ya. Monggo silakan diakses yang gratis tadi. Nah, khusus Covindo juga udah sekian tahun terakhir nih. Oh, ada juga 3 atau 4 tahun juga ada program TJSL untuk sertifikasi halal gratis. Oh gitu. Kayak tahun lalu buat kantin kita nih. Jadi kantin halal, kantin Sukovindo udah halal nih. Oh, karena ada ya dibiayai sertifikasi oleh ya. TJSL Sukovindo. Gitu kan. Nah, nggak tahu nih program tahun ini mau diarah ke produk mana atau wilayah mana. Nah, tinggal akses saja, hubungi TJSL Sukovindo. Ada nggak kami bisa ikutan yang gratis gitu. Nah, Super SCI seru banget ya pembahasan kita pada hari ini, dan jangan lupa tonton Space episode selanjutnya. Jangan lupa juga follow semua sosial media Sukovindo yang ada di bawah ini. Bye-bye.